Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Curhat Keuangan. Di video kali ini saya mau membuat video untuk menjawab salah satu komentar yang ada di salah satu video di channel ini. Oke, langsung aja. Di sini komentarnya itu ada di video yang tentang cerita saya nunggak angsuran KUR BRI 20 juta selama 2 tahun. Oke, langsung aja. Di sini ada satu pertanyaan dari Karin Sukendar 10 hari yang lalu ya. Mohon maaf ini baru dibalas. Hubungi mantri juga tetap dipaksa harus ada duit. Mending laporan ke OJK minta keringanan. Jadi di sini kasusnya ada dua. Dia pertama Bang Karin ini konsultasi ataupun minta keringanan langsung ke Mantri BRI-nya tidak ditanggapi ya, malah diminta langsung dibayar pakai duit. Yang kedua, Bang Karin ini memiliki gagasan buat laporan langsung ke OJK ya. Jadi gini teman-teman, berdasarkan kejadian-kejadian di sekitar saya, memang di saat-saat ini mulai dari akhir tahun kemarin ya 2024 sampai sekarang itu lagi gencar-gencarnya para mantri BRI khususnya di tempat saya itu nagihin orang-orang yang gagal bayar. Bahkan sudah ada beberapa rumah yang rumahnya itu sudah dikasih stiker. Kenapa demikian? Kalau menurut rumor ataupun kabar yang saya dengar, ternyata berhubung BRI itu sangat mudah memberikan pinjaman dibanding bank-bank yang lainnya, akhirnya banyak sekali dari nasabahnya yang bermasalah ya. Nah, mereka mantri-mantri itu yang awalnya tadinya lunak, biasa aja gitu, gak pernah terlalu maksa, sekarang itu seolah jadi keras semua. Jadi semuanya kalau nagih, kalau gak bayar ya ancamannya. Mereka sampai berani ngancam buat ngasih stiker, termasuk ketika saya pribadi itu mengalami gagal bayar ya, hutang saya yang 20 juta seperti yang saya jelaskan di video, itu sama. Mantrinya itu nge-WA saya, mengancam saya di WA, itu sampai berani ngasih ancaman berupa stiker yang akan ditempelkan di rumah saya, stiker nasabah gagal BRI ya. Selain dari itu, dia juga ngasih contoh beberapa tetangga-tetangga saya yang ada di satu desa dengan saya yang sama kasusnya seperti saya, galbay, dan sudah mereka tempeli stiker rumahnya. Akhirnya kan waktu itu saya ya gimana caranya, pokoknya harus saya ada duit, harus ngelunasin gitu. Jadi ya saya terpaksa minjem uang ke kakak saya, kemudian saya lunasi ya. Nah, untuk di sini memang kayaknya nggak hanya di daerah saya, mungkin di daerah abang ini ya yang nanyain soal ini juga sama, kayaknya mantrinya sekarang keras-keras lah gitu. Jadi nggak bisa lagi memanjakan para nasabahnya. Kalau memang sekiranya galbay dan nggak bisa bayar ya harus siap nanggung resiko gitu, harus bayar langsung secara lunas gitu, langsung lunas lah, kita lunasin gitu. Nah, untuk di sini ya saran saya untuk pertanyaan pertama ya, yang soal mantri itu ya mau gimana lagi, kalau memang misalkan mantrinya sudah gak bisa diajak kompromi, ya udah, kita sebagai nasabah, berhubung BRI kalau dibandingin BRI sama pinjol BRI kekuatannya lebih kuat ya secara hukum, ya mau gak mau kita harus nyari uang buat ngelunasin hutang kita. Andaikan nggak ada buat ngelunasin semuanya, ya seberapa dulu, yang penting itu prinsipnya ada uang masuk. Kalau di BRI, kalau di tempat saya itu bukan, mereka nggak langsung harus lunas dalam satu kali pembayaran, enggak. Yang penting itu ada pembayaran, ada uang masuk setiap bulannya. Kemudian ya, pertanyaan selanjutnya itu soal keringanan. Menurut saya, kalau misalkan kita ketika minta keringanan untuk biaya setoran ke BRI setiap bulan itu, jangan ke OJK ya. Kalau menurut saya pribadi, sepengalaman saya, mending langsung ke kantor cabang
yang kita punya sangkutan ke sana. Misalkan saya pinjamnya di BRI cabang kota A, ya udah saya datang ke sana aja, saya konsultasi ke sana, syukur-syukur bisa ketemu sama direktur atau yang punya jabatan tinggi di sana. Nah, nanti bagaimana selanjutnya ya bisa kita obrolkan secara langsung. Kalau misalkan via OJK kayaknya kejauhan gitu ya. Kalau menurut saya ya mending langsung konsultasi aja ke pihak kantor BRI tempat atau cabang BRI tempat kita meminjam di sana. Gitu aja paling. Kenapa saya mengarahkan ke sana? Supaya permasalahan ini atau permintaan kita untuk mengurangi beban angsuran itu bisa segera terwujud. Karena saya yakin, jadi BRI itu selama kita memang masih berniat untuk membayar dan menunjukkan komitmen kita dengan memasukkan uang kita setiap bulan membayar meskipun dicicil ya, tidak sesuai dengan nilai pokok pertama, misalkan tadinya per bulan itu harus 1 juta, jadi kita hanya ngangsur 500. Kalau kita sudah komunikasikan dengan baik dengan kantor cabang, itu kayaknya bisa. Jadi menurut saran saya, daripada sekarang abang ke OJK, mending datang aja langsung ke kantor cabangnya aja. Kalau bisa ketemu sama kepala cabangnya gitu. Kalau memang mantri ya, kalau misalkan kita gak suka sama perlakuan mantri, ada yang terlalu menyakiti hati kita lah di luar SOP mereka, ya kita sekalian siapkan aja bukti-buktinya. Misal, mantrinya itu ngancam kita dengan berlebihan ya, dengan kalimat ancaman yang sangat mengganggu, kita screenshot aja, kita siapkan buktinya aja. Ketika kita datang ke kantor cabang dan bertemu dengan direktur cabang, ya bawa aja sekalian data itu. Barangkali bukti-bukti dari kelalaian atau ketidaksopanan dari mantri itu bisa juga membantu kita, mempermudah kita untuk mendapatkan keringanan setoran kita. Gitu aja. Tapi untuk menggalbaikan secara langsung BRI ya, misalkan udah gak dibayar sama sekali, saya tidak menganjurkan ya. Soalnya BRI itu kalau dibanding pinjol, BRI itu musuh terdekat kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau pinjol, itu misalkan kita pinjam di Kredipo, ya kantornya kan di Jakarta gitu. Yang datang ke sini paling DC-nya. Tapi kalau BRI itu kan biasanya kita minjam itu kantornya yang sekecamatan sama kita. Jadi mereka sewaktu-waktu datang ke rumah kita itu gampang banget. Itu ya. Jadi yang pertama, jika mantri itu tidak bisa diajak kompromi, ya sudah, kita berusaha aja nyiapin uangnya seadanya semampu kita, tapi dengan komitmen bahwa kita akan melunasi. Selanjutnya, gak harus ke OJK, saran saya mending langsung ke kantor cabang aja, abang langsung konsultasi kalau bisa sama kepala cabang. Di sana, selain membawa kesiapan kita ya, komitmen kita mau bayar, kita bisa juga bawa bukti-bukti bila mana ada perkataan atau ancaman dari mantri yang di luar SOP BRI. Itu aja, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.